Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan pada kita sekalian berbagai macam kenikmatan dan karunia, sehingga di kesempatan sore hari ini kita masih dikumpulkan di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mempelajari perkara agama kita, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi bekal-bekal terbaik untuk kehidupan kita di dunia, terlebih untuk kehidupan kita nantinya di akhirat. Dan seperti biasanya kita pada kesempatan sore hari ini kita membaca syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Dan pada kesempatan yang lalu kita telah masuk pada bab atau pembahasan tentang al-khauf. Ini tentang rasa takut dari apa yang didatangkan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala An-Najdi At-Tamimi dalam kitabnya Kitab Tauhid. Dan kita telah membaca ayat-ayat, 3 ayat yang datang oleh beliau dalam matannya. Dan insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan dari apa yang didatangkan oleh beliau dari hadis yang didatangkan dalam matan. Silahkan siapa yang membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi lahul hamdu kullu wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Ahsanallahu ilaikum wa nafa'anallahu bi'ulumikum. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala an Abi Sa'id radhiyallahu anhu marfu'ah, inna min dha'fil yaqini an turdiya an-nasa bi sakhatillah wa an tahmidahum ala rizqillah wa an tadhummahum ala ma lam yu'tika Allah. Inna rizqallahi la yajruhu hirsu harisin wa la yarudduhu karahiyatu karihin. Ya, jazakallah khair, barak fik. Qala musannif rahimahullah ta'ala, beliau di sini mendatangkan hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an. Itu disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bunyinya, inna min dha'fil yakin, sungguhnya termasuk lemahnya keyakinan, antur diyan nas bisakhatillah. Termasuk lemahnya keyakinan adalah apabila engkau mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wa antahmadahum, dan engkau memuji mereka atas rezeki Allah Subhanahu wa taala, ala rizqillah. Wa antadhummahum, dan engkau mencela mereka, tadum nidam, atau engkau mencela mereka atas apa yang Allah Subhanahu wa taala
ya tidak memberikannya kepadamu, ya, atas sesuatu yang belum Allah berikan kepadamu. Kemudian inna rizqallah, dan sungguhnya, ini sungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala, la yajurruhu khirsu haris. Ya, sungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tidak, ya, didapatkan oleh, ya, ketamakan orang yang tamak. Ya, orang yang sangat berkeinginan. Ya, kalau itu tidak, ya, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala, walaupun seorang itu sudah berupaya, ya, melakukan jerih payah, maka, ya, tidak, ya, didapatkan karena tidak ditakdirkan untuknya. Wala yarudduhu karahiyatu karih, dan juga, ya, tidak dapat ditolak, ya, tidak dapat digagalkan oleh, ya, kebencian orang yang benci. Ya, walaupun seorang itu mau menghalangi, ya, akan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki, maka, ya, akan tetap saja rezeki itu sampai kepadanya. Karena tidak bisa, ya, menolaknya, melainkan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini, ya, dari hadis yang datangkan oleh beliau rahimahullah taala, ya, sebagian ulama ini menyebutkan yang di sini Syekh Shalih Fauzan dalam catatan kaki akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah, ini Hilyatil Auliya, ya, Al-Asfahani, beliau wafat 430 Hijriah. Ya, wal Baihaqi, ya, wal Baihaqi fi Su'abil Iman, Baihaqi ini 300-an juga, ya, tetapi dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Marwan, ya, As-Sudi waqad kudzib, ya, dan sungguh telah didustakan. Dan juga di dalam sanadnya terdapat Atiyah Al-Aufi, ya, pada Atiyah Al-Aufi ini terdapat kelemahan, ya, dia adalah seorang mudallis, seorang yang banyak melakukan tadlis dalam hadis, ya, itu misalnya dengan menggunakan lafaz an, ya, kemudian tidak, ya, mensorehkan dengan lafaz sami, yakni dengan an, ya, tapi tidak mengucapkan soreh, ya, semisal dengan ucapan sami itu. Ya, maka di sini, ya, di sini adalah, ya, dilemahkan oleh, ya, sebagian ulama. Begitu pula dikeluarkan sini oleh At-Tabrani dari hadis Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi SAW. Maka di sini dikatakan undur, yani Mu'jam Al-Kabir, ini milik Tabrani, ya, karya dari Tabrani. Wa qala Laitsam fi Majma' Az-Zawaid wa fi Khalid bin Yazid Al-Umari wa tuhima bil wad'. Akan tapi, ya, dalam hadisnya terdapat Khalid bin Yazid Al-Umari wa tuhima bil wad', itu tertuduh dengan memalsukan hadis. Dan hadis ini didhaifkan juga oleh Syalbani dalam Ad-Dhaifah, yaitu dalam As-Silsilah Ad-Dhaifah. Ya, tapi makna dari hadis ini adalah, ya, maknanya adalah sahih. Ya, makna dari hadis itu adalah sahih. Jadi sebagian ulama, ya, mereka berdalil dengan suatu hadis, memang satu sisi mereka memandang bahasanya hadis itu hasan atau sahih. Tapi, ya, menurut ulama yang lainnya hadis itu lemah, ya, karena ada cacat dalam rawinya atau dalam, ya, matannya, ya, dan itu, ya, merupakan keahlian dari, ya, orang-orang yang mempelajari ilmu hadis, ya. Kemudian makna dari hadis ini, ya, akan baca dari apa yang disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala. Ya, qala syarih, yani dha'ufa bidhammid dot, dengan mendom, ya, dotnya, kemudian wa fathah, atau dengan menfathah, ya, dengan menfathahnya du, ya, ini berarti dhafin atau du, ya, min dhafil, ya, kalau asalnya kalau enggak diidhofahkan di situ, ya, adalah du'fin atau dhafin, ini bisa, ya. Begitu pula dalam ayat, ya, ayat itu yang sebelumnya, nah, ya, khalaqakum min dhafin, itu bisa dibaca du'fin, itu semisal itu, iya. Ini
yaitu inna min dha'fil yakin, sungguhnya termasuk dari lemahnya keyakinan, antur dian nas, yaitu engkau ya mencari keridhaan manusia. Yaitu apa? Beliau katakan di sini ini tu'athir ridhahum. Itu engkau lebih mendahulukan keridhaan mereka ala ridhallah. Ya. Itu al yakin itu apa? Diddu syak wa kamalul iman. Ini yakin ini adalah lawan dari keraguan. Ya, dan ini adalah kesempurnaan keimanan. Jadi yakin adalah sempurnanya keimanan. Ini keimanan yang sempurna. Kemudian turdin nas bisa khatillah, yaitu engkau lebih mendahulukan ridho mereka atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Engkau mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ingin mencari keridhaan manusia tetapi ternyata mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Wa antahmadahum ay taskurahum, yaitu engkau berterima kasih kepada mereka, wa tuthni alaihim, dan memuji mereka, menyanjung mereka, wa ala rizkin ay ma wasalam minhu ilaik, yaitu apa yang sampai rezeki itu dari Allah kepadamu melalui mereka. Kemudian apa? Akan tetapi apa? Bi antudifahu ilaihim, tetapi engkau menyandarkannya, menyandarkan apa yang sampai kepadamu dari rezeki itu kepada mereka. Sedangkan watansa al-mun'ima al-mutafaddil, sedangkan engkau lupa kepada zat yang memberikan nikmat, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan karunia mutafaddil. Kemudian wa antadhumahum ala ma lam yu'tikallah, dan engkau mencela manusia mereka atas apa yang sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak memberikannya kepadamu. Yaitu adalah idza talabtahum syai'an, idza talabta, itu seharusnya idza talabta kan, apabila engkau minta kepada mereka sesuatu, famanauka, kemudian ternyata mereka mencegahmu, damamtahum ala dzalik, kemudian engkau cela mereka atas yang demikian itu, maksudnya tidak diberi, kemudian mencela, kemudian mencela. Ini hadis yang ketiga yang datangkan oleh hadis yang pertama yang didatangkan dalam bab pembahasan tentang al-khauf. Al-khauf yaitu tentang takut, tentang takut yang selayaknya tidak diberikan kepada, melainkan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita janjikan bahwasanya di sana ada aqsamul khauf. Sebelum kita masuk, bahwasanya di sana ada aqsamul khauf, sebagaimana disebutkan di sini dalam Ghayatul Murid, sarah kitab tauhid juga, bahwasanya macam-macam dari takut itu adalah khaufus syir. Pertama, jenis dari takut, rasa takut adalah khaufus syir. Wa huwa ayakhaufa min ghairillah. Ini khauf yang tersembunyi. Itu adalah seorang itu takut dari selain Allah. Ayusi bahu bima yasha. Dari selain Allah, kemudian selain Allah ini akan menimpakan kepadanya pada suatu yang dia kehendaki. Maka di sini fahadzal khauf, maka rasa takut ini la yajuzu ta'alluquh. Tidak boleh menggantungkan rasa takut tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. La yajuzu ta'alluquhu bi ghairillahi aslan. Jadi secara asalnya tidak boleh menggantungkan rasa takut tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Li'anna hadza min lawazimil ilahiyah. Karena ini adalah termasuk konsekuensi dari al-ilahiyah. Apa maksudnya konsekuensi dari ilahiyah? Karena rasa takut itu hanya diperuntukkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa takut itu termasuk dari jenis ibadah. Famanittakhadha ma'allahi niddan, maka barang siapa yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu tandingan, sebagai tandingan bersama Allah, yakhafuhu hadzal khauf, yang dia takut dengan takut ini, fahuwa musyrik, bahwa musyrik. Ini misalnya seorang itu takut kepada berhala, kepada patung, kepada pohon, kepada kuburan, dan kepada siapa saja sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini takut yang pertama adalah khaufus syirk, yang itu
ya tidak boleh diberikan melainkan hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jenis yang kedua adalah ayatrukal insan ma yajibu alaihi minal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar bi ghairi udrin illa li khaufin minan nas. Fahada muharram. Ya, yang pertama tadi hukumnya apa? Kesyirikan. Kemudian yang kedua ini adalah ya hukumnya adalah haram, yaitu seorang ya meninggalkan apa yang wajib baginya atau wajib padanya dari memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang mungkar dengan tanpa udzur. Ya, dengan tanpa udzur. Ya, melainkan apa? Karena takut dari manusia. Jadi takutnya itu karena manusia. Kalau saya sampaikan ini nanti saya akan dicela oleh manusia. Ya, kalau saya sampaikan ini saya akan dipukul oleh manusia dan semisalnya. Maksudnya apa? Tapi takutnya ini karena ya manusia. Ya, bukan asalnya dia takut pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetapi ya takutnya ini kepada manusia. Maka yang semacam ini tidak mau memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar, ya karena apa? Karena takut dari manusia, maka ini adalah muharram. Kemudian yang ketiga adalah wa huwal khaufu tabi'i. Ya, itu adalah khauf secara tabiat. Ya, kal khauf min adu. Seperti seorang itu takut dari musuh. Ya, wasabu. Apa sabu? Apa sabu? Binatang buas. Ya. Ya, sabu itu adalah binatang buas. Ya, wahadem. Apa hadem? Ya, bangun misalnya keruntuhan ya bangunan. Ya. Seorang takut, ya, takut dari apa? Dari musuh, takut dari apa? Dari binatang buas, kemudian apa? Dari ya suatu yang akan menimpanya, ya, dari bangunan misalnya atau gharik atau gharq, apa gharq? Ya, dari tenggelam, ya, dan semisalnya. Ya, fahada la yudam. Maka yang semisal ini takut seperti ini tidak tercela. Ya, dan ini adalah sebagaimana yang Allah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Ya, ketika apa? Ya, keluar dari apa? Dari tempatnya siapa? Fir'aun. Ya, kemudian apa? Ya, fi qaulihi dalam firman Allah, fa kharaja minha, ya, fa kharaja minha ba khaifai yataraqqab. Ya, sambil ya dia lihat, ya, sambil mengawasi. Ya, fa kharaja minha, keluar dari ya istananya Fir'aun. Itu setelah apa? Ini kisahnya membunuh ya dari ya orang-orangnya, kelompoknya Fir'aun. Itu fa kharaja minha khaifai. Ini takut, dalam keadaan takut. Tapi takutnya sini dari apa? Dari musuh. Tapi takut di sini adalah termasuk dari takut tabi'i, ya. Wa huwa min a'la maratibil iman, dan ini termasuk dari paling tinggi ya tingkatan dalam keimanan. Ya, karena takut dari ya dari musuh tadi ya akan ya menangkapnya atau membunuhnya. Kemudian ar-rabi yaitu khaufu wa'idillah. Ya, itu takut akan ancaman-ancaman Allah, alladzi ta'adda bihi al-usah. Yang Allah Subhanahu wa taala itu mengancam orang-orang yang bermaksiat. Al-usah jamak dari al-asi. Ya, huwallazi qala Allah fihi dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu adalah bagi siapa saja yang takut, yaitu maqami, yaitu perjumpaan ya pada Allah Subhanahu wa taala. Nanti seorang itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan ya berhadapan ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa khafa wa'id, kemudian apa? Dia takut dari ancamanku. Iya. Maka ini dan ini juga adalah wa huwa a'la maratibil iman. Ya, dan ini adalah ya termasuk paling tingginya dari derajat keimanan ya, dari paling tingginya derajat keimanan. Dan itu tadi yang disebutkan bahwasanya tentang ya tentang rasa takut. Ya, dan juga ya Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala juga ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan wa in kana al-khauf tabi'iyan kaman yasha min aduin aw sabuin aw hayatin aw nahwi dzalik, seperti orang yang takut dari musuh atau dari binatang buas atau dari ular semisalnya ya mimma yuhsha dararuh adh-dhahiri,
dari apa-apa yang memang ditakutkan bahayanya secara zahir, secara tampak. Fadzan nau laisa ibadatan. Maka jenis rasa takut ini bukan termasuk takut ibadah, tapi takut apa? Ya, takut tabi'i. Ya, waqad yujad ya min katsirin minal mu'minin wala yunafi ilman. Dan ini apa? Didapati dari kebanyakan kaum mukminin dan ini tidak meniadakan keimanan. Ya, ini tidak ya meniadakan keimanan. Ini tadi yang disebut dengan apa? Takut yang dinamakan apa? Takut tabi'i. Tapi di sana misalnya apa? Ada takut wahmi. Ya, karena waham. Ya, sangkaan yang lemah. Seperti apa? Ya, ka khaufil ladzi laisa lahu sababun aslan. Seperti rasa takut kepada apa? Yang tidak ada sebabnya secara asalnya. Atau ada sebabnya tapi apa? Lemah. Maka seperti ini ya termasuk perkara yang tercela. Sehingga di sini apa? Masuk pelakunya itu dalam apa? Pensifatan sebagai apa? Jubana. Apa jubana? Ya penakut. Ya, ini disebut dengan penakut. Padahal Rasulullah SAW itu apa? Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, wa qad ta'awwadha Nabi SAW minal jubn. Ya, Rasulullah SAW telah ya berlindung dari rasa takut. Karena ini termasuk ya akhlak rendahan. Ya, termasuk ya akhlak rendahan. Ya, fa min akhlak ar-radhilah. Ini di antara ya macam-macam dari rasa takut tadi. Kemudian beliau di sini menyebutkan ya al-makna al-ijmali lil hadits ya yubayyinu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits. Ini tadi bagi yang memarfu'kan ya dan ya di sini apa ya tidak ya kecuali kita tadi telah sampaikan tentang komentar hadisnya. Ya, tapi maknanya sahih. Ya, dalam hadis ini ma yang bagi ayakuna alaihil muslim. Ya, dalam hadis ini apa yang selayaknya bagi seorang muslim. Ya, itu seorang muslim. Yaitu apa? Min quwwati thiqati billah. Hendaknya dia apa? Memiliki kekuatan thiqah, yaitu keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kekuatan ya, keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, kekuatan keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul alaih, dan juga apa? Bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Wa i'tiqadi anna kulla syai' ya, dan meyakini bahwasanya segala sesuatu itu apa? Bitadbirihi wa masyiatihi. Itu ya dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala dan dalam kehendaknya Allah Subhanahu wa taala sudah ya sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min dzalika ya al asbab. Idza syaa Allah, yang demikian termasuk yang demikian itu adalah sebab-sebab. Ya. Apabila Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka rattaba 'alaiha nataijaha. Jadi seorang sudah melakukan sebab-sebab. Kemudian apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, ini antum perhatikan dari apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang ingin dapat uang, kemudian bekerja. Ya, ini sudah melakukan sebab kan? Ya, rattaba 'alaina nataijaha. Apabila Allah kehendaki, maka Allah akan ikutkan ya. Atau rattaba menghasilkan pada sebab-sebab tersebut nataijah itu hasilnya. Sehingga fa'addatil matluba biha. Sehingga sebab-sebab itu bisa menghantarkan kepada apa yang diinginkan. Ya, diinginkan sehingga seorang itu mendapatkan hasilnya. Ya, mendapatkan hasilnya. Wa insya'a mana'aha. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah bisa menghalanginya. Ya, dari min adai nataijiha. Dari mendapatkan hasilnya. Ya, sekali lagi wa kullu dzalika raji'un ilallah. Semua yang demikian itu adalah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwal mahmud ala sarra wa dharra. Ya, jadi tetap saja kalau seorang itu iman kepada takdir itu kuat, ya, maka dalam keadaan apapun ya dia itu akan ya, akan menerima ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa qada dan qadar. Ya, fahuwal mahmud ala sarra, dalam keadaan bahagia ya itu tetap terpuji. Wa dharra, dalam keadaan susah, enggak menyenangkan, wasyiddah,
susah, sulit, warokok, lapang, ya sempit, lapang, susah. Wa hadza huwa kamalul yakin. Maka yang disebut dengan kamalul yakin tadi itu adalah ini, ketika seorang itu menerima, ya tetap memuji Allah Subhanahu wa taala ketika dalam keadaan sarra wa dharra, keadaan senang dan keadaan susah. Ya, keadaan sulit wasyiddah dan dalam keadaan lapang. Ya, wa amma man ta'allaqa qalbuh binnas. Adapun orang yang apa? Bergantung hatinya itu kepada manusia. Ya, bergantung hatinya kepada manusia. Wa ma lama al asbab, kemudian dia condong ya kepada sebab. Ya, condong pada sebab. Ya, saya kan sudah berupaya. Ya, fa inna la syai'an minal khair, maka bila dia mendapatkan sesuatu dari kebaikan ala aidin nas, ya apa dia dapatkan dari bantuan manusia, madahahum, dia puji mereka. Wa illam yanal, apabila dia tidak mendapatkan muradahu, ya dhammahum, enggak mendapatkan keinginannya, ya dia celah manusia itu. Walamahum, ya dan dia apa? Ya cacat mereka. Ini dhamma dengan lama sama kan? Ya fahada qad dha'ufa yaqinuh. Maka orang seperti ini adalah keyakinan dirinya itu telah lemah. Wahtalla tawakkuluhu 'ala Allah. Wahtalla, kemudian apa? Terdapat cacat. Ya, rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terciderai. Diikhtalla, itu terciderai tawakalnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tsumma khatama sallallahu alaihi wasallam al-haditsa, ya, kemudian Rasulullah SAW menutup hadis ini dengan apa? Bima yu'akkid, dengan perkara yang menguatkan dan menjelaskan wa yuwaddih ma qarrarahu fi awalihi, ya, apa yang beliau telah tetapkan di awalnya, bi annal ata wal mana, ya yajriyani bi amrillah. Bahwasanya apa? Pemberian, ya, seorang itu diberi dan seorang itu dicegah atau tercegah, ya, itu adalah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hasaba, ya, hikmati, dan sesuai dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, wala yarji'an ila khirsil abad au karahiyati. Tidak kembali kepada apa? Keinginan atau kerakusan, ya, ketamakan dari seorang hamba ataupun ya kebenciannya, tetapi semuanya adalah ya karena Allah Subhanahu wa taala telah menentukannya, telah menakdirkannya, telah menghendakinya, ya, telah menghendakinya, ya. Kemudian munasabatul hadis lil bab, ya, kesesuaian hadis ini terhadap bab, anna fihi wujuba ta'alluqil qalbi billah bijal bin nafa wa dafid dur. Ya, bahwasanya dalam hadis ini terdapat wajibnya menggantungkan hati ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Ya, wa khaufihi wa khasyatihi wahdah. Kemudian apa? Takut kepada Allah dan apa? Khasyah. Apa khasyah? Ya, rasa takut yang disertai dengan ilmu, ya. Ini kita berikan faedah, ya. Wal di antaranya, ya, kemarin itu kan ada dari dalil yang datangkan beliau rahimahullah ta'ala, wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza udiya fillah ja'ala fitnatal linas, ini apa? Fitnatan nasi ka'adzabillah, ya, kemudian seterusnya ayat, kemudian maksud dari khasyah, ya, khasyah itu apa? Ya, yaitu rasa takut yang disertai ilmu. Wal khasyah nau'un minal khauf. Ya, jadi khasyah ini apa? Jenis dari rasa takut, khauf. Lakinnaha akhas minhu. Akan tapi apa? Khasyah ini lebih khusus dari khauf. Wal farqu bainahuma, dan perbedaan, ya, di antara keduanya, annal khasyah takunu ma'al ilm bil masyi wa hali. Itu bahasanya khasyah ini adalah terjadi, ya, ma'al ilm, itu bersama padanya, yaitu ilmu, bil masyi, itu yang kepada yang ditakuti, ya, dan juga pada keadaannya. Biqouli ta'ala, misalnya apa? Innama yakhshallah, ya, innama yakhshallaha min ibadihi al ulama. Hanya saja takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari hamba-hambanya itu adalah para ulama. Ya. Kenapa? Karena khauf itu apa? Qad yakunu minal jahil. Karena rasa takut itu
ya terjadi ya dari orang yang bodoh. Ya, maka kalau ada ilmu, yaitu seperti sini apa? Ulama itu ya khosyah, makanya pakai bahasa apa? Khosyah. Karena disertai dengan ilmu. Bisa diketahui pendalilannya. Ya innama yasyallah, ya innama yasyallaha min ibadihil ulama. Ya, karena ulama itu alim, orang yang memiliki ilmu. Ya, maka ini perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua, antakuna annal khosyah takun bisa babi adzobantil mahsyi. Bahwasanya rasa takut itu terjadi dengan sebab agungnya yang ditakuti. Ya, agungnya apa? Yang ditakuti berbeda dengan takut, dengan rasa takut khauf. Ya, faqad yakunu min dhafil khaif, la min quwwatil makhuf. Ya, ini karena bisa jadi kalau apa? Ya, kalau khauf ya itu terjadi dari memang kelemahan orang yang takut itu. Atau lemahnya siapa yang ditakuti. Bisa dipahami. Ya, jadi khauf itu bisa karena kelemahan orang yang takut itu, atau ya apa? La min quwwatil makhuf, bukan dari kekuatan apa yang ditakuti. Ya, saya ulang, yaitu min dhafil khaif, itu dari takut apa lemahnya seorang yang takut, bukan dari kuatnya yang ditakuti. Tetapi faktornya dari apa? Dari al-khaif itu sendiri, itu takut. Ya. Jadi kalau khosyah itu apa? Terjadi disebabkan apa? Agungnya siapa yang ditakuti. Kalau tadi sebutkan innama yasyallah ya min ibadil ulama, ya karena agungnya Allah Subhanahu wa taala di mata para ulama, para ahli ilmu. Ya. Kemudian ya di sini tadi ya bahwasanya apa? Ya wal mana yajriyani bi amrillah wa hazmi hikmati wala yarji'an, kepada ya khiras atau semangatnya orang hamba atau kebenciannya hamba. Munasabatul hadis libab sudah dibaca tadi ya. Ya. Kemudian ma yustafadu minal hadis. Ya, silakan siapa yang membaca yang diambil faedah dari hadis. Ma yustafadu minal hadis al-awwal wujubut tawakkuli 'ala Allah wa khasyatihi wa talabi rizqi minhu. Iya, yaitu apa? Wajibnya tawakal pada Allah dan apa? Takut. Ya, wajibnya apa? Wa khasyatihi wa talabi rizqi minhu. Yaitu ya takut yang disertai ilmu dan mencari rezeki itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus Al-thani isbatul qada'i wal qadri. iya, itu isbatul qada wal qadar. Ya, qadar ya. Isbatul qada wal qadar itu penetapan tentang ya qada, ketentuan dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-thalith adam al-i'timadi 'ala al-asbabi. iya, yaitu apa? Tidak ya hanya bersandar kepada sebab ya. Karena ya tidak hanya hendaknya seorang itu apa? Tidak hanya bersandar. Memang sebab itu apa? Ya, namanya sebab itu untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi ya jangan bersandar kepada sebab karena semuanya itu sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang yang sudah melakukan sebab ternyata tidak mendapatkan, tidak merasa apa? Kecewa. Berbeda orang yang hanya menyandarkan pada sebab. Ya. Kemudian apa? Ketika dia tidak mendapatkan, ya langsung apa? Ya kecewa sekali. Ya, bahkan berburuk sangka ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak ya bagi orang yang ya tidak menyandarkan hanya pada sebab, maka akan kuat ya ketika dia itu apa? Tidak mendapatkan apa yang telah diupayakan ya, yang telah diupayakan. Terus Ar-rabi taqdimu ridallahi ala ridal makhluk. iya, itu mendahulukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala atas ridhonya makhluk. Ya, jangan ingin mendapatkan ridho manusia tetapi mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak menginginkan hal yang semacam itu. Terus ثم قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس،
ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس رواه ابن حبان في صحيحه. Iya, jazakallah khair, barakallahu fikum. Ya, kemudian tadi di antara faedah ya, bahwasanya apa rezeki Allah Subhanahu wa taala itu ya tidaklah bisa mendatangkannya orang yang apa bersemangat atau orang yang rakus sekali. Ya. Jadi siapa yang berikan rezeki? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa? Wa kam min insanin yaf'alu asbaban katsiratan ya lirizq wala yurzak. Ya, itu berapa banyak ya wa kam min insanin yaf'alu asbaban katsiratan. Ya, telah melakukan apa? Sebab yang banyak sekali untuk mendapatkan rezeki, wala yurzak. Itu tapi apa? Namun dia tidak diberikan rezeki. Wa kam min insanin, ya berapa banyak ya dari manusia yaf'alu asbaban qalilatan fayurzak. Ya, betapa banyak orang yang apa? Melakukan sebab yang sedikit tapi apa? Namun dia diberikan rezeki. Kemudian apa? Wa kam min insanin ya'tihi rizq biduni sa'yin. Bahkan ya berapa banyak dari manusia yang apa? Rezeki itu datang kepadanya itu dengan tanpa upaya. Ya, intinya bahasanya apa? Seorang itu jangan menyandarkan pada sebab semata. Ya, karena semuanya itu adalah ya sudah ditentukan oleh Allah ya Subhanahu wa taala. Ya, paham Aldi? Ya. Jadi berapa banyak sudah berupaya dan mengeluarkan sebab, melakukan segala cara, tetapi ternyata tidak diberi rezeki. Ya, berapa banyak orang yang apa? Berupaya sedikit saja, ternyata malah diberikan rezeki. Atau berapa banyak orang yang apa? Datang kepadanya rezeki tanpa apa? Usahanya. Antum duduk-duduk, ternyata tiba-tiba ada yang ngasih uang 100.000. Antum berupaya, misalnya enggak tampak upayanya, tapi datang rezeki. Ya, dan ini ya itu tadi kita dulu di Yaman juga ya kadang rezeki yang layak tasib itu ya kayak gitu. Ya kita jalan misalnya ini berapa orang Indonesia misalnya kasih uang kayak gitu. Ya, itu rezeki. Nah, tanpa disangka dan tanpa diduga. Ya. Itu tanpa upaya. Kita berupaya kita apa? Maksudnya ya berusaha bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ya apa jalan rezeki misalnya itu kita yakini. Cuma maksudnya dari upaya kita itu jalan gitu saja kemudian ada orang yang ngasih kan lain. Ya, seperti itu. Artinya ini tadi bahwasanya seorang itu apa? Ya, tidak bersandar kepada sebab saja. Kemudian apa? Wala yarudduhu karahiyatu kari. Dan tidak bisa menghalangi rezeki. Ya, orang yang apa? Benci. Ya, kebencian orang yang benci. Yaitu bahasanya anna rizqallah, ya bahwasanya rezeki Allah Subhanahu wa taala ya apabila telah ditakdirkan pada hamba idza qudira lil abad ya falam yamna'uhu maka tidak ada yang mampu untuk apa? Menghalanginya. Ya, falan yamna'ahu ya an karahiyati kari. Dari apa? Ketidaksukaannya kari, orang yang tidak suka. Kemudian apa? Fakam min insanin, maka berapa banyak orang yang apa? Hasadan nas. Ya, atau hasadahun nas. Ini manusia itu berbuat ya berapa banyak? Fakam min insanin hasadahun nas. Manusia itu apa? Hasad kepadanya. Wa hawalu man'a rizkillah. Kemudian dia apa? Manusia itu berupaya untuk menghalangi rezekinya Allah. Tapi apa? Falam yastati'u ila dzalika sabila. Ternyata mereka tidak mampu ya melakukan yang demikian itu. Ya, tidak memiliki jalan untuk melakukan yang demikian itu. Jadi kalau antum ya tahu masalah kaidah ini, maka ya, seorang itu bila tidak mendapatkan dengan upaya yang telah dia lakukan, dia tidak bersih hati. Ya, yang penting sudah melakukan sebab. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seorang itu tidak mendapatkan, kemudian tidak ya misalnya sampai stres atau sampai apa? Ya, sakit ya dan semisalnya. Ya, tetapi itu semuanya adalah sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini beliau mendatangkan ya hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil tamasa di sini tolaba, yaitu mencari ridha Allah, yaitu keridhaan Allah Subhanahu wa taala ya bisakhatillah. Ya, di sana ada yang mengatakan baknya di sini bak apa? Kira-kira. Ya, Barang siapa mencari keridhaan manusia,
Ya, atau barang siapa maniltama saridallah bisaqatin nas. Ya, sahabi ya. Yang lain? Ada yang tahu? Ya, kalau di ini walahu jaizah, tapi jaizahnya enggak tahu. Kalau walau zaujah senang ya. Ya, itu lain. Ya, ada jaizahnya ini. Lebih-lebih kalau walahu zaujah, ya, lebih ini. Mungkin memberikan semangat. Ya. Tapi di sini apa? Baknya adalah bak iwat. Ya, namanya bak iwat. Itu dengan gantinya apa? Yaitu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, man iltamasa ridallah bisakhatin nas. Itu apa? Gantinya itu mendapatkan, ya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah, ya, dengan ganti apa? Dia mendapatkan kemurkaan manusia. Radhiyallahu anhu wa arda anhun nas. Ini yang bagus ya. Ya, tadi yang di depan juga gitu. Jadi baknya bak iwat. Yang tadi yang sebelumnya, ya, di hadis yang sebelumnya tadi apa? Ya, antur dian nas bisakhatillah. Ya, baknya di situ adalah bak lil iwat. Ya, yaitu apa maknanya? Anta ja'ala iwat irda'in nas. Ya, engkau menjadikan apa? Ganti keridhaan manusia itu apa? Sakhatallah, itu kemurkaan Allah. Iya. Itu yang tadi di hadis yang sebelumnya. Kalau di sini juga bisa bak iwat juga, yaitu apa? Barang siapa yang mencari keridhaan Allah, ya, walaupun apa? Ya, manusia itu apa? Tidak suka, murka. Radhiyallahu anhu, maka Allah akan meridhoinya. Wa arda anhun nas, dan Allah Subhanahu wa taala akan membuat ridho kepadanya. Ya, membuat apa? Manusia itu ridho kepadanya. Jadi maknanya gimana? Wa arda anhun nas. Jadi Allah akan membuat manusia itu ridho anhu, yaitu kepadanya. Bisa dipahami? Ya. Wa man iltamasa ridhon nas, dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia, tapi apa? Gantinya itu dia malah mendapatkan kemurkaan Allah. Ya, ingin dapat keridhaan manusia, tapi apa? Allah murka kepadanya. Sakhitallahu alaih. Kemudian Allah akan murka kepadanya. Wa askhata alaihin nas. Kemudian apa? Allah akan menjadikan manusia itu apa? Murka kepadanya. Ya. Maka ya, ini seorang, ya, hendaknya memperhatikan, ya, balasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik gimana? Ya, mencari keridhaan Allah walaupun manusia itu apa? Ya, tidak senang, tidak suka. Karena kita inginkan apa? Keridhaan Allah. Dan nantinya pun, ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia itu ridho kepadanya. Sebaliknya orang yang mencari keridhaan manusia, ya, tetapi gantinya dia mendapatkan kemurkaan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan murka kepadanya, ya, dan Allah akan membuat apa? Ya, manusia itu murka juga kepada dirinya. Iya. Di sini rawahu Ibnu Hibban fi sahihih. Ya, hadis ini yang diperselisihkan, ya, tentang, ya, apakah marfu, apakah apa namanya mauquf, yaitu pada Aisyah radhiyallahu taala anha, ataukah marfu, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sana ada riwayat yang memarfukan dan ada riwayat yang, ya, memaukufkan, yaitu itu adalah merupakan perkataan Aisyah. Tapi, ya, seorang bisa melihat, ya, penjelasan Syekh Albani, ya, disebutkan kalau Syekh Albani menghasankan atau mensahihkan, ya, hadis ini, ya, sebagaimana disebutkan dalam, ya, as-sahihah, ya, disebutkan dalam sahihahnya Syekh Albani rahimahullah taala. Memang ada beberapa lafaz. Kalau di sini Ibnu Hibban, ya, fi sahihih. Kemudian di sana, ya, ada mendatangkan riwayat dari Imam Tirmidzi, ya, dengan lafaz yang, ya, agak berbeda, ya. Karena ini awalnya juga yang disebutkan bahwasanya, ya, ini Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu pernah meminta nasihat kepada siapa? Kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jadi Muawiyah, ya, radhiyallahu ta'ala anhuma itu pernah meminta, ya, nasihat kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ya, kemudian, ya, meminta nasihat yang ringkas. Ya, nasihat yang ringkas. Ya, kemudian Aisyah memberikan nasihat dengan nasihat yang ringkas, ya, kepada, ya, Muawiyah. Tadi lafaznya sudah saya siapkan. Iya. Iya.
Ini kata Muawiyah ila Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha. Ya, aniktubi ya ilayya kitaban tusini fi. Itu apa? Muawiyah itu mengirim surat kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu taala anha supaya apa? Ya, tuliskanlah kepadaku apa? Kitab. Ya, tusini. Itu apa? Kepada Aisyah untuk memberikan wasiat ya kepadaku. Ya, fihi. Kemudian wala tukthiri alayya, dan tidak perlu apa engkau perbanyak, yaitu nasihatnya itu panjang. Ya, fakatabat Aisyah radhiyallahu taala anha, kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha itu menulis ila Muayyah, ini salamun alaika amma ba'd, itu mengucapkan salam kemudian amma ba'd, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kemudian fadzakarah, itu dengan lafaz yang seperti ini. Bisa dipahami ya? Ini asalnya. Jadi di sini Aisyah memarfu'kan ya. Kemudian di sana ada yang di sini adalah ya ada ulama yang lain itu adalah memauqufkan, tapi di sini dimarfu'kan juga anna Rasulullah man iltamasa ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu anhu wa arda anhu nas wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihin nas. Ya, ini sebagaimana yang telah kita sebutkan, bisa ya seorang melihat ya dalam as-sahihah ya, dalam as-sahihah pada nomor berapa tadi? Ya. Ini sudah siapkan letaknya. Ya, 2311 ya. Pada nomor 2311 ya, 2311. Ya, 2311. Ya, ini ya. Di sini hadal hadis rawahu Ibnu Hibban bihadzal lafaz wa rawahu Tirmidzi an rajulin min ahlil Madinah. Itu kata Muawiyah radhiyallahu ila Aisyah dan seterusnya. Itu ya lafaznya man iltamasa ridallah bi sakhatin nas kafallahu ma'unatan nas. Wa man iltamasa ridan nas bi sakhatillah wa kalahullah ilan nas wassalamu alaik. Ini dalam lafaz yang lainnya. Ya. Ini. Jadi kita baca ya dari penjelasan Syaikh Fauzan, al-makna al-ijmali li hadits yubainu sallallahu alaihi wasallam at-tariq alladhi yahsulu bihi ridallah wa ridan nas. Di Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW menjelaskan jalan yang ya dengannya itu apa? Terwujud atau terjadi keridhaan Allah dan juga keridhaan manusia. Wa tariq, dan jalan alladhi yahsulu bihi sakhatullah wa sakhatun nas. Dan apa? Jalan yang apa? Terjadi dengannya apa? Kemurkaan Allah dan kemurkaan manusia. Wa dzalik, yang demikian itu anan nas bikusuri ma'rifatihim bil awaqib. Karena manusia itu ya, karena apa? Keterbatasan pengetahuan mereka dengan akibat ya, dan manusia itu apa? Wa ghalabatil mu'thirat alaihim. Ya, itu lebih apa? Mendominasi apa? Ya, mendahulukan ya atas mereka. Ya, mendahulukan misalnya apa? Itu takut celaan manusia atau pengen pujian manusia. Ya, qad tata'arad raghbatuhum ma'a sara'ahu Allahu mimma fi salahum ajilan wa ajilan. Kadangkala apa? Ya, tata'arad. Ya, ada pertentangan keinginan mereka, keinginan manusia itu bersama dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ya telah syariatkan, dari apa yang terdapat di dalamnya itu kebaikan untuk mereka, baik itu ajilan, disegerakan, atau ajilan, itu yang diakhirkan atau akan ditunda. Wahuna yatamayas, maka di sini terbedakan mauqiful mu'min as-sahih ya, itu sikap ya seorang mukmin yang sahih al-iman min mauqif muzazza ya muzazzail iman, dari mauqif orang yang apa ya terjadi zigzag, apa zigzag ya, itu keimanannya tidak kokoh ya, itu tidak kokoh imannya. Fal mukmin, maka apa? Seorang mukmin itu akan yu'athir ridallah, lebih mengutamakan, mendahulukan keridhaan Allah daripada apa? Ala ridhan nas. Wa yastamir ma'asar illah. Ya, maka dia terus ya bersama dengan syariat Allah. La ta'khudhu fillah laumatul laim. Ya, dia tidak apa? Takut ya ketika apa? Berada di jalan Allah Subhanahu wa taala itu celaan orang yang mencela. Sehingga apa? Fayatawallahu Allahu binasri.
Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang akan mengurusinya, yaitu tentang apa? Dengan pertolongannya. Ya, akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak takut celaan orang yang mencela. Ya, tidak takut dengan celaan orang yang mencela, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang akan membantunya, akan yatawallahu Allahu binasri. Allah yang akan membantunya. Li'annahu qad taqallah, karena dia telah bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan balasan orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, siapa yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah Subhanahu wa taala jadikan baginya apa? Jalan keluar. Ya. Adapun wa muzazzi al-iman, orang yang apa? Tadi muzazzi ya. Memang muzazzi ya, orang-orang yang apa? Zigzag. Ya, zigzag itu apa? Lemah keimanannya. Ya, akan lebih mendahulukan yu'athir ridwan nas ala ridallah. Ya. Itu lebih mendahulukan apa? Keridhaan manusia ya atas keridhaan Allah. Wa yuhaqqiq lahum matlubahum. Sehingga apa? Orang yang lemah keimanannya ya, lemah keimanan itu akan mewujudkan ya apa yang menjadi keinginan manusia. Wa in kana mukhalifan lima syara'allah. Ya, sekalipun menyelisih apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fil haqiqah, maka ini pada hakikatnya qad khafan nas wa lam yakhafillah. Ya. Ini pada hakikatnya bahwasanya dia itu telah takut kepada siapa? Manusia, karena mewujudkan apa yang dengan manusia ya, dan dia tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa sayanaqis alaihi muraduh, maka akan terbalik padanya itu apa? Keinginannya. Ya, fa yanqalibu hamiduhu finnas zaman. Ya, maka akan terbalik ya, pujiannya kepada manusia itu menjadi celaan. Ya, walan yughnu anhu minallahi syai'an. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala apa? Ya, tidak mencukupinya. Ya, sedikit pun. Ya, Allah Subhanahu wa taala apa? Tidak mencukupi, tidak menolongnya. Ya, fadarra nafsah. Maka dia sendiri apa? Memudaratkan dirinya, wa darra man arada naf'ahum, dan juga memberikan mudarat ya kepada orang yang dia kehendaki untuk memberikan manfaat kepada mereka bimaksiatillah. Ya, dengan sebab apa? Dia bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka munasabatul hadis libab anna fihi ya wujuba khasyatillah, ya wajibnya untuk apa? Mendahulukan rasa takut pada Allah ya, dan apa? Wajibnya apa? Wa taqdimi ridahu ala ridha al makhluk. Ya, mendahulukan ridhonya Allah atas ridhonya makhluk. Ya, kemudian ma yustafadu minal hadis, yang dapat diambil faedah. Ma yustafadu minal hadits al-awwal wujubu khasyatillah wa taqdimi ridahu ala ridha khalqih. Iya, itu wajibnya ya mendahulukan rasa takut pada Allah. Khasyah tadi apa? Rasa takut yang disertai dengan ilmu. Ya, dan juga apa? Ya, agungnya siapa yang ditakuti. Disertai dengan agungnya siapa yang ditakuti, yaitu ya Allah itu yang ditakuti. Yaitu merasa ya bahwasanya Allah SWT itu memang ya yang agung untuk ditakuti. Kemudian apa? Mendahulukan ridhonya Allah SWT atas ridho makhluknya. Kemudian والثاني بيان عقوبة من آثار رضا الناس على رضا الله. iya, itu penjelasan ya, penjelasan tentang apa? Ukubah. Ukubah itu apa? Ya, akibat atau hukuman ya siapa saja yang lebih mendahulukan keridhaan manusia atas ridho Allah. Terus وجوب التوكل على الله والاعتماد عليه. iya, dalam hadis ini juga wajibnya bertawakal kepada Allah dan ya bergantung kepadanya. Iya, terus Ar-rabi bayanu ma fi taqdimi ridallahi minal awaqibi al-hamidah wa ma fi taqdimi ridon nasi ala ridallahi minal awaqibi sayyi'ah. ya, penjelasan tentang apa ya dalam pendahuluan ridha Allah, ya pendahuluan ridha Allah yaitu lebih mendahulukan keridhaan Allah itu dari akibat yang terpuji. Dan apa yang terjadi ya dalam mendahulukan ridhonya manusia atas ridha Allah yaitu akibat yang buruk. Ya, akibat yang buruk. Awakib itu sudah jadi bahasa Indonesia kan? Akibat ya atau hukuman bisa ya.
Ya, ini hukuman yang baik. Maksudnya apa? Mendapatkan, kalau tadi misalnya apa? Awakib al-hamidah. Maksudnya mendapatkan hasil yang baik, yang terpuji. Ya, tetapi awakib as-sayyi'ah mendapatkan akibat yang buruk. Ya, kenapa? Karena Allah murka dan Allah menjadikan manusia itu murka kepadanya juga. Ya, ini balasan ya sudah apa? Double. Ya, dicela manusia, ya bahkan apa? Ya, dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Ya, dimurkai manusia, ya Allah jadikan manusia itu murka kepadanya. Kemudian Al-khamis, anna qulubal ibadi biyadillahi subhanahu. ya, ini pemberitahuan kepada kita bahwasannya hati hamba itu ya di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya yuqallibuhu ya mata sya'a wa kaifa sya'. Ya Allah membolak-balikkan ya kapan saja dia kehendaki dan bagaimana dia kehendaki. Ya, insya Allah kita cukupkan di sini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab tentang ya al-khauf, dan tadi ada khauf yang lebih khusus adalah khosyah. Ya, khosyah telah kita jelaskan pula. Dengan ini kita pada bab yang sebelumnya telah menyelesaikan bab tentang mahabbah. Kemudian ada hari ini itu bab tentang khauf dan khosyah. Kemudian bab yang akan datang yaitu tentang tawakal. Ya, karena berturutan ya dari 3 pembahasan ini adalah ya perkara yang penting yang harus dimiliki oleh ya seorang hamba. Ya, karena tadi juga kan ya bentuk tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyerahkan sebab itu kepada Allah Subhanahu wa taala sudah berupaya. Ya, maka tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwasanya semua ya urusan, semua perkara itu sudah ditentukan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menjadikan tenang ya bagi seorang hamba ya dalam kehidupannya. Ya, ketika dia sudah melakukan sebab ya kemudian dia tidak mendapatkan hasilnya. Ya, dan semuanya itu adalah baik ya bagi hamba. Ya, kalau belum ditakdirkan ya tidak mendapatkan, itu semuanya adalah ya baik bagi hamba. Ini ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.